dari kemuhammadiyahan, yaitu tentang pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Terlebih dahulu kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam pembaharuannya? Yang pertama, pembaharuan Muhammadiyah di bidang agama. Yang kedua, pembaharuan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Pembaharuan Muhammadiyah di bidang agama. Pembaharuan dalam bidang agama maksudnya yaitu memurnikan dan mengembalikan ajaran Islam sesuai ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam hal akidah, keimanan, dan ibadah. Pemurnian bidang akidah yaitu Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah yaitu tambahan atau pengurahan dalam ibadah, dan khurafat serta keyakinan yang tidak masuk akal. Contoh praktek ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pemujaan pada arwah nenek moyang dan benda keramat. Kedua, upacara keselamatan pada peringatan-peringatan tertentu, misalnya kehamilan, kematian, dan sebagainya. Ketiga, ziarah dan memohon makam yang dianggap suci atau dianggap sebagai makam keramat. Nah, ketiga contoh tersebut adalah termasuk contoh praktek ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran dan tuntunan dari Nabi Muhammad. Selanjutnya, contoh dari pembaharuan di bidang agama yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Apa saja ya yang sudah diperbaharui? Yang pertama, penentuan dan penyesuaian arah kiblat yang tepat. Kedua, penggunaan perhitungan astronomi dalam menentukan permulaan dan akhir bulan puasa, atau kita bisa mengenal dengan nama hisab. Ketiga, pengumpulan dan pembagian zakat fitrah dan daging hewan kurban oleh panitia khusus Islam setempat. Keempat, penyampaian khutbah dalam bahasa daerah sebagai ganti dari penyampaian khutbah dalam bahasa Arab. Kelima, penyertaan upacara dan ibadah dalam upacara kelahiran, khitanan, perkawinan, dan pemakaman dengan menghilangkan hal-hal yang tidak bersumber dari ajaran Islam. Keenam, penyederhanaan makam yang semula dihiasi dan dibangun secara berlebih-lebihan. Mungkin anak-anak juga sudah bisa melihat secara nyata ya, ketika ada makam yang dihiasi ataupun dibangun secara berlebih-lebihan itu belum pernah dicontohkan. Menghilangkan kebiasaan berziarah dan memohon ke makam orang-orang yang dianggap suci atau dikenal dengan wali. Dan yang kedelapan, penggunaan kerudung untuk wanita dan pemisahan laki-laki dengan perempuan dalam
pertemuan-pertemuan yang bersifat keagamaan. Nah, itu tadi contoh-contoh pembaharuan di bidang agama yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Yang selanjutnya yaitu pembaharuan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Apa saja yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah dalam pembaharuannya di bidang pendidikan? Yang pertama yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan menggabungkan dua sistem pendidikan, yaitu model pesantren dan sekolah model barat, dengan kelemahan dari keduanya, mengambil unsur-unsur yang baik dari sistem pendidikan barat dan sistem pendidikan tradisional. Kemudian Muhammadiyah berhasil membangun sistem pendidikan sendiri seperti sekolah model barat, tetapi dimasuki pelajaran agama di dalamnya. Sekolah dengan menyertakan pelajaran umum, bermacam-macam sekolah kejuruan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam cara penyelenggaraannya tidak lagi dilaksanakan di masjid atau langgar, tetapi tempat khusus yang dilengkapi dengan meja, kursi, dan papan tulis, tidak lagi duduk di lantai. Selain pembaruan dalam lembaga formal, Muhammadiyah juga memperbaharui dalam bentuk pendidikan tradisional, yaitu berupa pengajian, yang semula pengajian itu biasanya dilaksanakan privat ataupun dalam lingkup kecil. Akan tetapi kemudian Muhammadiyah memperbaharuinya dengan memperluas dalam bentuk pendidikan agama non formal yang pesertanya lebih banyak, dan isi pengajian mengkaji pada masalah-masalah kehidupan sehari-hari umat Islam. Nah, bahkan ketika dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan membangun sekolah di Langgar Kidul, tempatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, langgar tersebut dikasih meja, dikasih kursi, dikasih papan tulis, dibuatkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta muridnya. Akan tetapi orang-orang yang berseberangan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai menjuluki sebagai kiai kafir karena memakai benda-benda yang dipakai oleh orang-orang barat, terkhusus adalah orang-orang Belanda yang mendirikan sekolah di Indonesia khusus untuk orang-orang kaum priayi. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak juga bisa melihat film Sang Pencerah. Tinggal nanti diklik di YouTube, kemudian anak tulis film Sang Pencerah. Di situ ada cikal bakal berdirinya organisasi Muhammadiyah beserta dengan pembaharuan-pembaharuan yang dilaksanakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mungkin untuk pertemuan pada pagi hari ini hanya 2 pembaharuan dulu, besok disambung di pertemuan yang selanjutnya. Apabila Usuma ada salah kata, Usuma mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat meski belajar dari rumah.